Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live dari menulis. Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, kita mulai terlambat 1 jam ya. Harusnya setengah 10 tapi setengah 11 ya, karena tadi ada yang harus saya kerjakan ya. Saya usahakan ya teman-teman sebelum jam 12 kita selesai ya. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya ada keperluan tapi ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Jadi nggak perlu harus nunggu saya selesai, teman-teman langsung bertanya saja. Dan kalau memang ada keperluan atau perlu istirahat lebih awal ya, karena besok ada kegiatan yang mungkin cukup padat ya, walaupun menjelang akhir pekan ya, apa sih, tanyakan saja nanti di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya temennya, baru saya lanjutkan pembahasan lagi gitu. Nah, oke teman-teman ya, mungkin untuk menyingkat waktu ya, karena waktunya sudah malam ya, kita langsung ke pembahasan. Seperti saya kemukakan di live terakhir ya, mohon maaf juga saya kemarin 3 hari tidak live karena ya ada kegiatan yang saya lakukan. Dan terakhir hari Senin kemarin saya juga sudah sampaikan ya teman, di hari Senin kemarin, bahwa untuk minggu setelah minggu ini dan mungkin minggu depan kita kembali lagi membahas buku fiksi ya, buku-buku terutama buku novel gitu. Sementara karena 2 minggu sebelumnya kita membahas buku-buku non fiksi ya, terutama kita fokus di bagaimana kita menulis buku non fiksi ilmiah populer ya, dengan segala macam hal yang saya bahas, sampai dengan bagaimana melakukan riset digital segala macam itu saya bahas. Nah, sekarang kita balik ke novel gitu. Dan supaya menyingkat waktu ya teman-teman, saya membahas yang tidak terlalu berat untuk malam ini ya, karena memang mulai agak malam. Saya usahakan jam 12 selesai ya. Saya akan bahas mengenai novel yang sekarang topik temanya sedang seru-serunya teman-teman ya, sedang rame-ramenya nih. Bahkan sering, jadi saya yakin sering muncul di FYP teman-teman yang di TikTok ya, ataupun juga kalau teman-teman ada sosial media yang lain itu juga mungkin sering ya muncul di di timeline teman-teman gitu ya, tuh mengenai tema kompetisi ya teman-teman ya. Dimana ya, kalau saya bicara kompetisi, tentu teman-teman paham ya, kompetisi yang nanti akan berpuncak di pertengahan Februari nanti ya, pas hari Valentine. Itu kan kompetisi yang penuh dengan segala macam ya, namanya kompetisi yang inilah ya, penuh konflik, penuh cerita, penuh ketegangan, penuh dengan mungkin dengan gesekan-gesekan, dengan dengan emosi yang tinggi gitu ya. Nah, saya akan walaupun demikian saya tidak akan bahas ke situ ya teman-teman ya. Saya akan lebih ke fokus secara umum ya, bahwa novel yang kita bahas kali ini adalah novel yang bertemakan kompetisi. Tapi kompetisi saja toh ya teman-teman ya, nggak ada label-label kompetisi politik misalnya ya. Jadi ini kompetisi yang bersifat umum. Jadi saya akan bahas baik dari sisi penulis maupun dari sisi pembaca ya. Jadi ya, kalau kita yang sedang mungkin teman-teman sedang mulai mau menulis novel, sedang mencari-cari ide tema yang mungkin bisa menginspirasi ya, untuk membuat sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Karena saya rasa novel ini cukup menarik ya, cukup menantang dibuat, dan cukup banyak pembacanya gitu ya. Dari sisi pembaca ya, mungkin juga ini juga novel tema kompetisi. Berdasarkan riset kecil saya tadi, belum terlalu banyak kan ditulis ya novel-novel yang benar-benar bertemakan kompetisi. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini membaca novel ya bergenre tertentu ya, genre roman, percintaan, genre misteri, atau genre fantasi, genre fiksi ilmiah, mungkin juga bisa sekali-kali membaca novel yang bertemakan kompetisi ya. Nanti saya akan jelaskan bahwa di situ juga ada nilai-nilai moral, ada pesan-pesan moral yang bisa kita tangkap sebagai pembaca. Itu bisa menambah wawasan kita, bahkan bisa memberikan inspirasi bagi kita ya, untuk kita bisa menghadapi hidup kita di masa mendatang dengan membaca novel yang bertemakan kompetisi gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, kita akan bahas novel yang bertema kompetisi. Kita mulai dengan pembahasan pertama ya, mengenai aspek-aspek apa saja yang ada di sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya. Sebetulnya sih secara umum aspeknya sama teman-teman ya. Saya sering bahas novel berbagai tema ya, berapa bulan terakhir ini. Nah itu kurang lebih sama, tapi mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit apa sih spesifik yang membedakan antara novel yang bertemakan kompetisi dengan novel-novel yang bertemakan yang lain ya. Jadi walaupun mungkin secara garis besar pembahasannya kurang lebih sama dengan pembahasan novel-novel yang lain gitu. Nah, yang pertama itu adalah dari sisi aspek plot ya teman-teman, alur cerita gitu. Jadi kan plot ataupun alur cerita itu pasti di setiap novel ada ya, karena memang itu adalah ciri khas dari sebuah novel ya, di mana itu ada alur cerita, ada plot ya. Saya sering jelaskan bahwa alur cerita ataupun plot sebuah novel itu kurang lebih ada 5 tahapan ya. Jadi yang pertama adalah tahapan perkenalan. Jadi apakah itu perkenalan tokoh-tokoh dari novel tersebut, kemudian juga perkenalan dari latar belakang novel tersebut ya, baik latar belakang tempat, latar belakang waktu, latar belakang peristiwa, itu
ada di bagian perkenalan. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian permulaan konflik ya. Jadi saya juga pernah jelaskan konflik itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah novel ya. Makanya awal konflik itu adalah tahapan yang kedua dari sebuah novel. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah puncak konflik ya, ataupun klimaks konflik. Jadi dari sekian banyak konflik-konflik kecil yang mungkin makin lama semakin besar, akhirnya masuk ke tahap klimaks konflik tadi ya, puncak konflik. Nah kemudian yang tahap yang keempat itu adalah tahap resolusi konflik ya, artinya konflik yang telah memuncak tadi kan tentu harus diselesaikan ya. Dan oleh sebab itu si tokoh-tokoh dari novel tadi, terutama tokoh utama itu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi itu di dalam tahapan resolusi konflik ya. Dan kemudian yang kelima itu tahap ending ya. Jadi apakah akan happy ending atau apakah sad ending, itu ada masuk ke bab kelima. Nah, itu kurang lebih teman-teman ya secara umum plot ataupun alur dari sebuah novel ya, novel dalam genre apapun, dalam tema apapun gitu. Nah, akan tetapi kalau untuk khusus novel yang bertemakan persaingan, kompetisi ya, persaingan kurang lebih, itu plotnya itu fokusnya adalah ceritanya pasti itu adalah mengenai kisah persaingan ya teman-teman ya. Jadi karena kompetisi itu kan ya intinya adalah persaingan dalam bentuk apapun gitu. Jadi itu tadi 5 tahapan dari novel tadi itu isinya semuanya terkait dengan persaingan ya. Jadi kita tidak membahas hal-hal yang lain, walaupun nanti saya di akhir live ini saya akan berikan beberapa rekomendasi ya novel bertemakan kompetisi. Itu ada juga novel bertema kompetisi yang digabungkan dengan genre yang lain dari novel ya. Jadi misalnya kompetisi dengan novel roman ya, novel percintaan, nanti saya akan jelaskan. Tapi tetap walaupun itu dicampur dengan dengan genre yang lain, dengan tema yang lain, tapi tetap yang mendominasi itu adalah tema dari kompetisi ataupun juga persaingan ya teman-teman, itu di aspek alur ceritanya gitu. Dan konflik yang saya bilang tadi, konflik itu harus selalu ada dalam sebuah novel ya. Jadi sebuah novel itu tanpa konflik ibarat sayur tanpa garam gitu. Jadi ya kalau teman-teman pernah makan sayur tanpa garam kan hambar ya, makanya untuk tidak hambar ya ditambahkan garam, walaupun mungkin tidak dalam jumlah yang cukup banyak ya, mungkin cukup jumlah yang sedikit saja itu sudah cukup membuat sayur yang kita buat, kita makan itu jadi gurih. Sama dalam sebuah novel, mungkin kita tidak perlu isi novel tersebut dominasi konflik, mungkin tidak perlu ya, kita hanya memberikan konflik dalam porsi yang cukup. Nah itu nggak masalah juga itu, tapi tetap dalam sebuah novel itu wajib ya ada konflik gitu. Kalau misalnya novel tanpa konflik ya itu sama aja dengan sayur tanpa garam ya. Jadi tentu tidak akan menarik ataupun tanda petik tidak akan gurih untuk dibaca gitu. Nah jadi itu teman-teman ya, alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu pasti fokusnya kepada persaingan, dan persaingan itulah yang kemudian menimbulkan konflik ya, yang itu akan nanti dibahas sepanjang dari novel bertemakan kompetisi tadi. Itu yang pertama ya teman-teman ya, dari sisi plot ataupun dari sisi alur cerita novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua adalah karakter ya teman-teman ya, karakter ataupun tokoh ya. Itu juga dalam setiap novel apapun pasti ada karakter, ada tokoh ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang spesifik karakter ataupun penokohan dari sebuah novel di sebuah novel yang bertemakan kompetisi, yaitu fokusnya adalah pada karakter tokoh utama ya teman-teman ya. Jadi cerita kompetisi itu berfokus kepada tokoh utama. Jadi kita tidak menceritakan kompetisi itu dilakukan oleh tokoh pendukung ataupun bahkan tokoh pelengkap dari novel ya, pasti tokoh utama tersebut. Itu, dan biasanya tokoh utama tadi itu adalah tokoh protagonis ya, jadi tokoh yang baik itu. Sementara siapa yang menjadi lawannya ataupun menjadi musuh dari si tokoh protagonis tadi, si tokoh utama tadi itu adalah tokoh antagonis ya. Walaupun tidak berarti tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat ya, mungkin hanya sekedar pesaing dari si tokoh utama tadi ya, protagonis. Akan tetapi tidak jarang juga novel yang bertemakan kompetisi itu ya, si tokoh protagonisnya itu tidak hanya sebagai pesaing, tapi juga orang yang jahat ya. Walaupun mungkin takaran ataupun tingkatan kejahatannya terhadap si tokoh protagonis itu juga relatif ya, tergantung gimana penulisnya ingin membuat konflik dari novel tadi itu seberapa tingkat atau kadarnya gitu. Jadi itu teman-teman ya, karakter dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu pasti berfokus pada karakter utama yang bertindak sebagai protagonis ya, tokoh yang baik gitu secara umum. Kemudian yang ketiga adalah setting gitu teman-teman. Jadi setting ataupun saya bilang tadi latar belakang ya, apakah latar belakang tempat dari terjadinya peristiwa di novel tersebut, kemudian latar belakang peristiwanya sendiri apa yang terjadi di novel tersebut, ada kejadian apa, kemudian juga mungkin latar belakang waktu, periode waktunya kapan novel tersebut berlaku, apakah
saat ini, apakah di 10-20 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin di masa depan. Itu juga itu berarti di setting ya teman-teman, dan itu tetap konteks setting tadi itu adalah konteks kompetisi ya, konteks persaingan dari si tokoh utama tadi gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya aspek dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi, yang intinya adalah bercerita mengenai masalah persaingan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis ya di novel tersebut. Bisa jadi juga persaingan antara tokoh protagonis dengan tokoh pendukung, atau bahkan begitu tokoh pelengkap ya di novel tersebut. Walaupun itu jarang terjadi sih, biasanya persaingannya adalah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis gitu. Nah, kemudian kita sekarang beranjak ke tema ya teman-teman ya. Tema dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi, walaupun saya bilang tadi fokusnya intinya adalah di sebuah persaingan ya, terjadinya persaingan antara tokoh utama dengan tokoh yang protagonis dengan tokoh utama yang antagonis. Tetap ada tema-tema ataupun juga ada topik-topik ya yang terkait dengan persaingan tadi gitu. Itu ada beberapa, ada 4 ya, sekitar 4 topik-topik yang sering dibahas dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan tekad ya teman-teman. Jadi ya kalau kompetisi kan berarti kan adalah suatu persaingan ya, memperebutkan sesuatu apapun gitu ya. Apakah mungkin seorang pelajar yang ingin memperoleh juara 1 di sekolahnya, di kelasnya, itu kan pasti kan harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Ataukah mungkin seorang karyawan yang ingin mencapai posisi tertentu, manajer misalnya, tentu kan dia harus bersaing ataupun dengan teman-teman yang lain ya. Atau bahkan ya kalau konteksnya politik, seorang yang menduduki jabatan politik tertentu ya dia tentu harus menghadapi lawan politiknya ya, baik lawan politik yang ya tanda petik yang baik ataupun lawan politik yang jahat ataupun jelek. Nah itu jadi intinya dalam setiap sebuah persaingan pasti ada perjuangan ya. Perjuangan itu pasti butuh tekad. Jadi itu ya teman-teman ya, topik tekad itu adalah salah satu topik yang sering dibahas dalam novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua adalah tekad topik kemenangan ya, yaitu tadi dalam sebuah novel bersifat kompetisi pasti kan ada yang menang ya. Umumnya yang menang itu adalah si tokoh utama yang protagonis ya, umumnya. Walaupun saya nggak mengatakan tidak tertutup kemungkinan justru tokoh protagonis yang menang gitu, tapi umumnya adalah tokoh protagonis. Tapi siapapun yang menang itu pasti topik kemenangan itu sering juga masuk ke dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kegagalan. Jadi ya itu tadi terbalik dari sebuah kemenangan. Yang berikutnya ada itu adalah novel sebuah topik kegagalan. Jadi bisa saja kegagalan itu terjadi bisa terjadi pada sebuah ataupun pada tokoh utama yang protagonis ya. Ya bisa jadi mungkin nanti akhir cerita dari novel tersebut adalah sad ending, walaupun belum tentu juga gitu kan. Kegagalan dari sebuah perjalanan cerita seorang tokoh protagonis bisa jadi nanti berbuahkan hasil yang hikmah, menghasilkan hikmah yang baik ya buat si tokoh utama tadi. Itu kan berarti kan sebetulnya juga menjadi happy ending gitu. Itu kegagalan. Kemudian yang keempat adalah pertumbuhan pribadi ya teman-teman ya. Tentu kan dalam persaingan tokoh utama protagonis tadi kan mengalami perkembangan yang misalnya tadinya dia tokoh yang kurang mau bekerja keras, ataupun kurang, misalnya seorang pelajar dia mungkin kurang belajar, ataupun dia kurang mau kurang bergaul dengan teman-temannya, sehingga dia tidak bisa malu bertanya ke gurunya, malu bertanya ke teman-teman yang pintar gitu. Tapi lambat laun kan karena dia mengejar cita-cita untuk menjadi juara di sekolahnya, di kelasnya kan dia akhirnya berubah diri kan, berkembang menjadi orang yang tidak terlalu pemalu gitu. Kemudian juga orang yang akhirnya mau belajar, mau berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Itu kan berarti kan ada pertumbuhan pribadi ataupun perkembangan dari tokoh utama novel tadi ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Ada 4 topik ya ataupun tema dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama adalah tekad, itu umumnya ada. Kemudian yang kedua adalah kemenangan. Yang ketiga adalah kegagalan sebagai antitesis ataupun kebalikan dari kemenangan. Dan yang keempat itu adalah pertumbuhan pribadi ya, pertumbuhan perkembangan dari tokoh utama tadi gitu. Jadi teman-teman ya, kalau kita melihat dari sisi tema ataupun topik sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah metode penulisan ya teman-teman. Nah kalau metode penulisan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya, spesifik ataupun juga secara umum diterapkan pada sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Yang pertama adalah narasi orang pertama atau orang ketiga gitu. Jadi kalau kan saya pernah jelaskan teman-temannya di
beberapa bulan yang lalu mengenai penulisan novel, bahwa untuk kita membuat narasi ataupun membuat sudut pandang dari sebuah novel, point of view ataupun POV dari sebuah novel itu bisa terjadi kita menulisnya sebagai sudut pandang orang pertama ya. Kalau sudut pandang orang pertama, jadi si penulis itu seolah-olah sebagai si tokoh utama dari novel tadi gitu. Jadi ketika si penulis itu menulis ceritanya, dia seolah dia bertindak, dia berpikir, dia berkata, dia berdialog dengan tokoh lain di novel tersebut tuh ya seolah-olah si penulisnya itulah si tokoh utama tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, jadi bisa melihat sesuatu hal ataupun suatu kejadian di novel tersebut dengan lebih luas ya. Ya setidaknya bisa melihat dari sisi emosi dan perasaan si tokoh utama ya, karena ya si penulis itu tadi seolah-olah menjadi tokoh utama ya. Itu kalau sudut pandang orang pertama. Kemudian kalau sudut pandang orang ketiga, justru seolah-olah si penulis tadi itu adalah orang luar dari cerita novel tersebut, tapi dia melihat kejadian, misalnya melihat bagaimana si tokoh utama tadi bertindak, bagaimana si tokoh utama tadi melakukan suatu hal. Dan tidak hanya dia melihat tokoh utama, karena si orang ketiga itu berada di luar dari penokohan ataupun dari alur cerita novel tadi ya, dia bisa melihat juga bagaimana tokoh antagonis itu bertindak dan juga berpikir gitu. Kemudian bagaimana tokoh pendukung ataupun tokoh pelengkap dari novel tadi juga bertindak dan mensikapi misalnya konflik antara tokoh utama yang protagonis dengan tokoh utama yang antagonis. Jadi videonya lebih luas ya teman-teman ya, kalau memang kita melihatnya dari sudut pandang orang ketiga. Tapi ya memang ya dia, karena kita berada di luar dari alur cerita, si penulis berada di luar alur cerita, dia tidak benar-benar bisa memahami perasaan, emosi dari si masing-masing tokoh ya, baik tokoh utama protagonis, tokoh utama antagonis, maupun juga tokoh-tokoh lainnya, tokoh pendukung dan tokoh pelengkap. Jadi teman-teman ya, bedanya metode penulisannya, kita bisa menggunakan sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Itu sih terpulang kepada penulisnya ya, ingin membuat sebuah alur cerita yang seperti apa di novel yang bertemakan kompetisi, dan juga bagaimana menempatkan penulis itu apakah sebagai orang pertama dari novel tersebut atau sebagai orang ketiga ya. Itu adalah pilihan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teknik pembingkaian teman-teman atau foreshadowing ya. Jadi bisa juga kita menggunakan teknik pembingkaian atau foreshadowing. Jadi kita membuat antisipasi ya, kita mau antisipasi terhadap peristiwa atau konflik yang akan terjadi di masa depan ya. Jadi mungkin gambarannya kurang lebih kalau misalnya itu tadi, kalau saya ambil contoh anak yang bercita-cita ingin menjadi juara di sekolahnya ketika lulusan sekolah ya. Mungkin dia kita bisa membuat kenapa si anak tersebut benar-benar ingin menjadi juara sekolahnya ya. Mungkin misalnya kalau dengan menjadi juara di sekolahnya, dia punya kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya gitu kan. Atau dia bisa, kalau itu anak SMA, kalau dia lulus dengan terbaik, dia bisa punya kesempatan untuk bisa diterima di sekolah ataupun universitas negeri gitu. Jadi kita jelaskan dulu motivasi dari si anak tadi itu sebagai foreshadowing ya. Jadi sebagai semacam clue lah, semacam petunjuk apa yang akan terjadi di masa depan ya, dengan adanya keinginan akan tersebut untuk ya itu tadi menjadi juara di sekolahnya, karena ada ya faktor ingin menjadi dapat beasiswa, atau faktor untuk bisa bersekolah di universitas negeri yang terkenal. Itu akhirnya nanti di depan akan ceritakan bagaimana dia harus berjuang, bersaing, berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Jadi itu teman-temannya juga bisa menggunakan teknik pembingkaian atau foreshadowing ya di dalam menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Selain juga tadi kita menggunakan apakah sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga gitu. Nah, kalau untuk jenis-jenis novel yang bertemakan kompetisi macam-macam ya teman-temannya. Ya kan di dalam kehidupan pun kita kan sering yang menghadapi situasi kompetisi. Jadi ya pasti jenisnya banyak ya. Misalnya bahkan waktu kita kecil pun kita mungkin adu kelereng ya, adu gundu, ataupun kita mungkin main petak umpet pun itu sebetulnya kan kompetisi juga ya, sebuah persaingan juga gitu. Jadi kalau ngomong jenis banyak, tapi secara umum sih ada 3 kelompok besar ya teman-teman ya, sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Jadi kurang lebih adalah misalnya yang pertama persaingan olahraga ya teman-teman ya. Ini kan kita sering ya cukup banyak ya novel yang berceritakan olahraga ya, terutama novel luar negeri, dan bahkan ada sebagian yang diangkat sebagai novel ya. Umumnya sebagian itu adalah biografi dari tokoh olahraga ya, yang kemudian diceritakan seolah sebagai sebuah novel. Itu kan sebetulnya sebuah novel bertemakan kompetisi olahraga gitu ya, karena kan dalam olahraga pasti ada kompetisi kan, pasti nggak mungkin olahraga itu tidak ada kompetisinya kan. Jadi karena ya kalau olahraga kita pasti kan
bersaing dengan olahragawan yang lain untuk mendapatkan juara ya, juara 1, 2, 3 gitu kan. Jadi makanya ya pasti kalau novel yang bertemakan olahraga, novel yang persaingan di sebuah olahraga itu juga masuk ke dalam kategori besar dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya, seberapa luas dari novel tersebut apapun jenis olahraganya. Kemudian yang kedua adalah novel ini ya teman-teman, novel pertempuran dan duel itu teman. Jadi kalau novel pertempuran duel itu mungkin kalau tadi kita bicara olahraga, kalau pertempuran dan duel mungkin antara lain topiknya adalah misalnya novel peperangan gitu kan. Itu novel peperangan kan pasti perjuangan kan, duel kan. Jadi itu ya masuk ke dalam novel yang bertema kompetisi, tapi ya misalnya perjuangan bahasa Indonesia, bebas dari penjajah. Jadi itu juga bisa masuk ke dalam novel kompetisi. Artinya kompetisi itu memenangkan siapa, apakah si penjajah yang bisa menguasai negara terjajah ataupun rakyat terjajah yang akhirnya bisa menang ya melawan penjajah gitu. Itu novel yang bertemakan pertempuran atau duel. Atau mungkin juga misalnya novel ya inilah misalnya kan novel cerita ya, kalau cerita-cerita kita sering tahu cerita silat ataupun cerita kungfu gitu kan. Itu kan pasti kan bercerita mengenai duel ya antara dua orang ataupun mungkin lebih untuk memperebutkan sesuatu hal, apakah memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta, ataupun memperebutkan nama baik. Itu kan memperebutkan ya jabatan misalnya kan. Itu bisa jadi suatu duel ya, jadi bisa masuk juga ke dalam jenis novel yang bertopikan pertempuran dan duel. Kemudian yang ketiga adalah kompilasi keterampilan ya. Jadi itu bisa jadi itu teman-teman ya. Jadi kita punya keterampilan tertentu, kemudian kita kompetisi gitu ya. Mungkin ya gampangnya adalah cerdas cermat ya teman-teman kan. Kita punya keterampilan ilmu ya, kemudian lomba cerdas cermat itu kan bisa juga menjadi sebuah cerita novel ya. Misalnya di novel Laskar Pelangi ya, itu dari Andre Hirata, itu kan antara lain kisah ataupun bahkan puncak dari alur cerita novel itu adalah ketika si sekolah dari Andre Hirata dan kawan-kawan itu kan harus sebagai sekolah yang kecil ya, sekolah sederhana, sekolah yang di daerah terpencil, daerah sederhana itu harus bersaing untuk lomba cerdas cermat ya, termasuk dengan sekolah-sekolah sekolah-sekolah bagus yang ada di kota besar gitu, yang terletak tidak jauh dari lokasi sekolah si Andre Hirata tadi. Nah itu kan berarti kan juga kisah adu kompetensi ya, kisah kompilasi kemampuan. Jadi persaingan keahlian gitu. Bisa seperti itu, bisa juga mungkin misalnya persaingan antara inilah teman-teman misalnya ya antara ini misalnya persaingan di dunia kerja ya, di kantor di mana karyawan memperebutkan jabatan manajer misalnya. Itu kan sebetulnya juga kompilasi kemampuan ya. Kadang-kadang setiap karyawan tuh pasti punya kemampuan kan, dan kemampuan itulah kemudian yang diadu untuk memperebutkan posisi tertentu seperti posisi manajer. Jadi itu ya teman-teman ya, kompilasi keterampilan gitu. Nah, jadi itu teman-teman ada 3 jenis kelompok utama yaitu dari novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama adalah persaingan olahraga, kemudian yang kedua adalah pertempuran atau duel, yang ketiga adalah kompilasi kemampuan ya. Jadi kalau kompilasi kemampuan ya apapun lah, pokoknya bersifat kita mengadu kemampuan kita dengan orang lain untuk kita mendapatkan sesuatu hal tertentu gitu. Jadi itu ya teman-teman kalau ditinjau dari sisi jenis novel yang bertemakan kompetisi ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah unsur ya teman-teman. Jadi ada beberapa unsur ya, setiap novel itu saya jelaskan teman-teman, pasti ada unsur ya. Ada unsur yang bersifat umum, artinya di beberapa genre novel, di beberapa novel, tema novel itu kan pasti ada unsur yang sama. Tapi khusus untuk novel yang bertemakan kompetisi atau persaingan itu ada beberapa unsur yang itu spesifik hanya ada di novel yang bertemakan kompetisi ya teman-teman. Yaitu itu bisa menjadi titik tolak teman-teman ketika akan menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya. Juga bisa menjadi sumber inspirasi teman-teman ketika teman-teman ingin menulis novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah jadi itu sekarang apa saja unsur-unsur yang spesifik ada di dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama adalah tantangan atau rintangan. Itu pasti ya teman-teman ya, ketika kita berkompetisi, ketika kita bersaing untuk mendapatkan sesuatu dengan orang lain, pasti kan di situ ada tantangan, ada rintangan ya. Nggak mungkin kita dengan mudah memperoleh sesuatu hal yang kita harus tanda petik berebut ya, bersaing dengan orang lain. Pasti kita butuh
Berarti situ ada rintangan dan tantangannya, karena kita harus berebut tanda petik ya dengan orang lain tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Jadi pasti ada tantangan dan rintangan sebagai salah satu unsur yang spesifik di sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya pesaing atau antagonis ya teman-teman ya, tadi kalau kita bersaing, namanya saja bersaing, pasti kita punya pesaing ya, punya kompetitor gitu. Ya kalau dalam bahasa novel bertemakan kompetisi itu disebut antagonis. Jadi ya pasti ada pesaing ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kejutan dan twist ya teman-teman. Jadi ya kita kalau bicara membuat cerita sebuah novel, misalnya tadi seorang anak yang ingin menjadi juara dan kemudian dengan juara itu dia bisa dapat beasiswa. Itu kalau kita bercerita si anak itu belajar keras, kemudian selalu dengerin gurunya, kemudian banyak kepustakaan, banyak baca buku, kemudian pada akhirnya dia bisa mendapat juara satu, kemudian satu dia dapat dapat beasiswa. Itu kan berarti ceritanya klise aja temannya, mudah ditebak gitu. Itu kan ya membuat sebuah novel yang bertemakan kompetisi yang harusnya menarik, harusnya bisa dibuat dramatik, penuh dengan drama, menjadi biasa-biasa saja ya, menjadi istilahnya garing gitu, menjadi datar. Makanya ya harus perlu ada unsur yang namanya unsur kejutan ataupun plot twist dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi teman-teman. Jadi plot twist itu adalah sesuatu yang harus ada. Saya bilang harus ada dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Novel yang bertemakan lain ataupun bergenre lain belum tentu harus ada plot twist teman-teman. Misalnya ya novel percintaan gitu ya, bisa jadi itu bercerita mengenai seseorang yang berusaha mengejar pujian hatinya, akhirnya dengan berbagai cara dia bisa dapat dengan berbagai upaya dia bisa mendapatkan kekasih hatinya, kemudian mereka menikah, kemudian mereka punya anak. Itu bisa aja dibuat seperti itu ya. Memang terkesan klise, tapi kan di dalam sebuah novel yang bertemakan roman itu kan banyak cerita-cerita romantis, banyak emosi yang diaduk-aduk dari sebuah novel tersebut. Misalnya konflik antara si sepasang kekasih tadi seperti apa, itu kan bisa jadi itu membuat si novel tadi menarik walaupun tidak ada plot twist ya, walaupun tidak ada unsur kejutan dari novel tersebut gitu. Nah itu beda dengan novel yang bertemakan kompetisi ya, itu harus wajib ada plot twist, ada kejutan, ada perubahan alur cerita yang mengejutkan bagi pembaca. Jadi teman-teman, 3 unsur yang spesifik harus ada ya, wajib ada dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama itu adalah harus ada tantangan atau rintangan, kemudian yang kedua harus ada pesaing ataupun antagonis, yang ketiga harus ada kejutan atau plot twist ya dari novel tersebut. Jadi itu kurang lebih ya teman-temannya unsur-unsur yang harus ada dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Nah sekarang yang kita bahas berikutnya adalah tips sebenarnya. Jadi ya bagaimana misalnya teman-teman sudah mulai terinspirasi ya untuk menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi, karena memang ini cukup menarik sih tantangan untuk menulis novel yang bertemakan kompetisi. Nah di situ teman-teman perlu melakukan berbagai tips ya teman-temannya. Jadi ada beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan yang spesifik, itu berlaku untuk ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya. Jadi yang pertama itu adalah penelitian yang mendalam ya. Jadi ya saya selalu bilang bahwa riset itu adalah inti ataupun juga kekuatan dari sebuah tulisan ya teman-temannya. Tidak hanya tulisan non-fiksi yang 2 minggu terakhir live ini kita bahas, nah termasuk juga untuk live ya teman-teman yang mulai minggu depan akan kita bahas gitu ya. Jadi sebuah novel itu pasti juga butuh riset ya, karena ya kita misalnya apalagi kalau kompetisi, kita berbicara mengenai kompetisi olahraga sepak bola. Misalnya kita bercerita mengenai sebuah tim sepak bola kecil, tim sepak bola yang tadinya mungkin kurang terlatih, kemudian harus ikut kompetisi besar yang menghadapi tim-tim yang tangguh. Nah bagaimana tim sepak bola yang dianggap lemah tadi itu bisa memenangkan ya pertarungan dengan tim-tim besar. Itu kan berarti kan kita harus paham teman-teman ya, bagaimana aturan sepak bola itu seperti apa, bagaimana pengelolaan sebuah klub sepak bola itu seperti apa, kemudian bagaimana mungkin politik-politik yang ada dari sebuah kompetisi sepak bola seperti apa. Nah untuk tahu itu kan kita perlu riset teman-teman ya, terutama kalau kita adalah bukan orang yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia sepak bola gitu, sehingga pengetahuan kita mengenai sepak bola sangat terbatas ya sebagai penonton ya. Makanya kita perlu menambah pengetahuan mengenai sebuah apapun terkait dengan sepak bola sebelum kita menulis sebuah novel yang bertemakan sepak bola. Nah itulah makanya kita perlu penelitian dan riset yang mendalam ya teman-teman ketika ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan karakter yang dinamis ya. Saya bilang tadi teman-teman,
penokohan dari sebuah novel, terutama tokoh utama itu harus berkembang ya dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Jadi saya bilang tadi seorang anak yang ingin menjadi juara di sekolahnya sehingga punya kesempatan dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, kan dia pasti ya itu mulai perkembangannya. Mungkin tadinya dia anak yang malas, kurang mau belajar, anak yang kurang tekadnya kurang kuat, anak yang mungkin minderan, anak yang tidak percaya diri, tapi karena dia sangat bertekad untuk mendapat beasiswa karena mungkin orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan yang lebih tinggi ya. Akhirnya dia merubah segala macam sifat-sifat buruk tersebut jadi sifat yang baik. Itu kan berarti kan ada perkembangan karakter ya, ada perkembangan tokoh utama dari tersebut. Jadi itu ya teman-teman, tips yang teman-teman harus lakukan ya. Teman-teman harus membuat perkembangan tokoh utama yang dinamis sehingga ya novel yang teman-teman tulis itu menjadi novel yang menarik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah atmosfer yang tegang ya teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi, setiap novel itu, setiap genre, setiap tema pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara novel yang bertemakan kompetisi ya pasti ada di situ ada ketegangan ya, ketegangan dan juga ketidakpastian dari alur ceritanya. Karena itulah ekspektasi ataupun harapan pembaca ketika membaca sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya. Makanya oleh sebab itu ya untuk kita sebagai penulis yang novel bertemakan kompetisi ya harus bisa menciptakan ketegangan dan juga ketidakpastian dari alur cerita yang novel kita buat ya, sehingga itu membuat novel kita itu menjadi menarik ya. Jadi itu ya teman-teman yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah kebenaran dan kredibilitas gitu. Jadi kebenaran dan kredibilitas ya karena itu teman-teman, kalau teman-teman kan bercerita mengenai suatu cerita kompetisi ya, dan kompetisi ini saya bilang kalau teman-teman bercerita mengenai kompetisi olahraga, kompetisi sepak bola misalnya ya, bercerita mengenai sebuah klub sepak bola yang lemah, yang kecil tapi harus bertarung dengan klub sepak bola yang besar yang mungkin sering jadi pemenang untuk akhirnya nanti klub sepak bola kecil bisa jadi pemenang. Itu kan berarti kan teman-teman harus tahu ya segala macam mengenai sepak bola. Nah, makanya teman-teman tuh harus bisa ya mencari informasi yang benar mengenai sepak bola, sehingga ya novel teman-teman itu menjadi punya kredibilitas ya, walaupun ini adalah sebuah novel ya yang si penulis saja berbicara bahwa saya kan suka-suka saya nulis itu kan, ini kan bukan cerita berdasarkan fakta, cerita berdasarkan hayalan saya. Tapi ya tetap teman-temannya, kalau teman-teman menulis sesuatu yang nyata di dunia, misalnya kompetisi sepak bola ya, teman-teman harus bisa menulis dengan data-data yang kredibel ya, mengenai aturan-aturan yang ada di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kalau untuk klubnya mungkin teman-teman bisa membuatnya fiksi ya, siapa saja pemainnya teman-teman bisa membuat fiksi, bisa membuat itu sebagai suatu cerita. Tapi kalau untuk aturan-aturan yang berlaku dari sebuah klub sepak bola dan juga aturan-aturan yang berlaku dari sebuah kompetisi sepak bola ya, teman-teman harus kredibel ya, teman-teman harus bisa mendapatkan sumber informasi yang terpercaya untuk bisa menulis tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata gitu. Itu ya teman-teman ya, tips ketika kita akan menulis sebuah novel yang bertemakan bertemakan kompetisi gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita ke keunikan dan juga terobosan ya teman-teman. Jadi ya saya bilang tadi teman-teman, untuk sebuah kita punya resiko ataupun punya kecenderungan untuk membuat novel kita bertemakan kompetisi jadi klise teman-teman. Itu yang harus kita hindari gitu. Jadi saya bilang tadi, kalau kita bicara mengenai bagaimana seorang anak yang bertekad untuk menjadi juara di sekolahnya ketika lulus sehingga akhirnya dia bisa dapat beasiswa, ya kita ya mungkin ya kalau kita nggak hati-hati menurut saya kita akan klise saja ya, anak itu seorang anak yang tadinya malas akhirnya terpacu untuk bisa dapat beasiswa sehingga akhirnya dia harus lulus dengan hasil terbaik. Dia akhirnya mulai belajar ya, ketika ujian dia belajar, kemudian setelah itu dia nilai bagus, dia bisa dapat beasiswa. Itu kan ya kalau kita seperti ini sih ya datar aja temennya, garing-garing aja ya. Makanya perlu dibuat banyak unsur dari unsur cerita tambahan dari novel tersebut sehingga menjadi novel yang menarik ya, novel yang jadi tadi menegangkan sekaligus juga menambah daya tarik dari pembaca gitu. Nah, makanya harus ada unsur yang unik dan juga terobosan dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi atau teman. Nah, unsur keunikan dan juga terobosan atau inovasi apa saja yang bisa dilakukan dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu ada beberapa ya teman-teman, terutama
Yang pertama adalah inovasi dalam plot ataupun alur cerita ya. Jadi teman-teman bisa buat alur cerita yang tadi tidak sedatar ataupun tidak seplain ataupun tidak klise yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin yang ketika si anak tadi ingin ingin mendapatkan juara pertama di sekolahnya sehingga dia bisa dapat beasiswa, ya dia harus bersaing dengan misalnya ini misalnya anak tadi adalah laki-laki ya, seorang pelajar pria. Kemudian dia harus yang saingan terdekatnya untuk memperoleh juara satu di sekolahnya itu adalah seorang wanita gitu kan. Kita teman-teman bisa membuat alur cerita yang menarik ya, bukan sekedar cerita persaingan antara si pria dengan wanita tadi untuk memperebutkan juara satu, tapi akhirnya mungkin di sini bisa terjalin misalnya rasa suka dari si pria tadi gitu kan terhadap si wanita tadi, teman wanitanya, teman perempuannya tadi yang bersaing untuk memperoleh juara satu. Tapi mungkin teman-teman bisa membuatnya lebih menarik lagi. Misalnya ya si pria tadi itu, anak laki-laki itu mungkin adalah keluarga sederhana ya, keluarga yang ya istilahnya inilah ya kurang berada gitu ya. Sementara si perempuan tadi, teman perempuannya tadi itu temannya si laki-laki tadi, pelajar pria tadi itu ya anaknya orang kaya ya, anaknya orang pengusaha besar di kota tersebut gitu. Jadi kan konflik-konfliknya itu jadi selain konflik cinta, kemudian ya konflik kesenjangan sosial itu menambah bumbu-bumbu dari kisah persaingan untuk memperoleh juara satu ya. Walaupun mungkin motivasinya beda. Kalau si yang pelajar pria tadi ya memang dia benar-benar mengharapkan untuk dapat juara satu untuk bisa dapat beasiswa melanjutkan pendidikan selanjutnya karena dia orang tuanya tidak punya biaya. Sementara si yang perempuan tadi itu mungkin ya karena dia anak orang kaya ya mungkin dia hanya untuk kebanggaan diri aja gitu, hanya untuk memenuhi ambisi dia untuk menjadi juara pertama gitu, bukan sesuatu hal yang sifatnya seprinsipil dari si pelajar pria tadi. Nah itu ya teman-teman kan bisa buat itu alur tambahan ya dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi tadi sehingga menjadi lebih seru ya. Jadi ataupun ceritanya lebih tidak klise ya, ceritanya tidak datar tapi ceritanya lebih penuh dinamika. Itu teman-teman bisa lakukan ya, berbagai inovasi dalam sebuah alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua itu adalah teman-teman harus ini ya mempunyai pandangan baru ya dalam menulis. Artinya teman-teman harus memilih topik-topik yang jarang ditulis orang ya teman-teman ya. Kalau saya bilang tadi topik mengenai bagaimana seorang pelajar bersaing untuk bisa dapat juara itu mungkin topik-topik yang umum ya, artinya topik-topik yang mungkin sudah banyak yang menulis gitu. Nah teman-teman mungkin kalau untuk membuat novel teman-teman yang bertemakan kompetisi ya teman-teman harus membuat persaingan yang berbeda ya, bukan misalnya persaingan antara sepelajar untuk mendapatkan juara satu. Itu mungkin sangat umum sekali ya, sehingga mungkin teman-teman agak kesulitan untuk membuatnya menjadi menarik dan pembaca tertarik untuk membaca novel teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman bisa membuat sesuatu pandangan baru ataupun membuat sesuatu alur cerita yang baru, mungkin akan menjadi menarik. Misalnya bukan kisah perjuangan perebutan juara dari anak sekolah pelajar, mungkin bercerita yang lebih kompleks lagi. Misalnya bagaimana misalnya seorang ahli ahli arkeologi ya, yang biasa mencari artefak-artefak, mencari peninggalan-peninggalan zaman dulu kala gitu kan, bersaing antara satu dengan yang lain gitu. Untuk bisa menemukan artefak ataupun juga peninggalan-peninggalan bersejarah yang sangat sangat terkenal ataupun juga sangat banyak dicari orang dan akan membuat penemunya dan sangat terkenal gitu. Karena dengan penemuan artefak-artefak tadi, penemuan peninggalan-peninggalan zaman dahulu, zaman purbakala itu bisa membuka pintu penelitian yang lebih luas ya. Makanya di situ persaingan antara yaitu tadi arkeolog pria dan arkeolog wanita dalam memperebutkan mendapatkan sebuah artefak yang sangat dicari oleh banyak arkeolog, dan itu akan meningkatkan kredibilitas dan juga mungkin ya dari sisi materi, dari sisi reputasi, dari sisi nama, dari sisi kepopuleran dia akan meningkat. Itu kalau teman-teman buat alur seperti itu kan jarang sebuah novel yang membahas cerita mengenai arkeolog yang berebut artefak-artefak tertentu ya, ataupun peninggalan-peninggalan zaman dahulu tertentu gitu. Itu kan yang teman-teman bisa mengambil juga ya sudut pandang seperti itu, pandangan baru yang jarang orang tulis, sehingga ya novel teman-teman mungkin lebih menarik ya bagi banyak orang, tidak hanya bagi arkeolog tapi juga bagi banyak orang yang mungkin ingin tahu bagaimana sih kehidupan arkeolog ya dengan membaca novel teman-teman yang bertemakan kompetisi tadi. Itu ya, jadi teman-teman ya
teman-teman bisa membuat suatu keunikan ataupun inovasi dari sebuah novel yang teman-teman tulis. Yang pertama dengan cara membuat sebuah inovasi dari sebuah alur cerita yang teman-teman buat dalam novel teman-teman. Yang kedua ya adalah teman-teman membuat pandangan baru ya, dan artinya teman-teman menulis hal yang topik ataupun hal yang jarang atau dieksplor oleh penulis lainnya. Jadi itu teman-teman keunikan dan juga terobosan yang bisa teman-teman lakukan ya ketika teman-teman membuat sebuah novel yang bertemakan kompetisi, agar cerita yang teman-teman tulis itu tidak menjadi hambar, tanda petik tidak menjadi tidak menjadi plain, tidak menjadi datar, tidak menjadi klise gitu ya. Itu jadi itu teman-teman bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, kemudian KR, selamat malam Kak, mohon maaf ya baru balas. Mungkin kakak ada yang ditanyakan, bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar Kak ya. Jadi kakak bisa ini gitu bisa langsung bertanya, nanti saya akan coba jawab ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang yang berikutnya kita masuk ke dalam ini ya teman-teman, pesan moral ataupun tema etika ya. Jadi ya itu teman-teman, dalam sebuah novel yang bertemakan persaingan atau kompetisi itu pasti umumnya bisa masuk pesan-pesan terkait dengan moral dan etika ya. Kenapa ya? Karena kan dalam setiap persaingan itu biasanya ada sesuatu yang ada suatu konflik yang besar, ada suatu konflik gesekan-gesekan yang besar gitu kan, yang membuat ya mungkin ada masalah moral ya. Karena kan seorang dalam bersaing itu bisa secara fair ya, bisa secara sehat, tapi bisa juga dengan cara yang curang, bisa dengan cara yang licik, juga bisa dengan cara menjatuhkan orang, bisa cara untuk membuat orang lain menderita agar si tokoh tadi bisa menang dalam persaingan. Itu kan pasti ada unsur-unsur seperti itu teman-teman. Makanya isu-isu moralitas dan juga isu-isu etika itu sangat dekat ya dengan sebuah novel yang bertemakan bertemakan kompetisi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian jadi selanjutnya ini teman-teman, jadi kalau kita menulis sebuah pesan moral ataupun sebuah tema-tema etika itu akan sangat menarik ya teman-teman jika bisa masukkan ke dalam sebuah novel teman-teman. Jadi misalnya kan saya di pembahasan saya di live yang sebelumnya ya, hari Senin kalau nggak salah, itu kan saya bahas mengenai novel yang bertemakan etika ya teman-teman. Nah, situ kan kita tahu bahwa etika itu kan sifatnya subjektif ya, artinya ada etika yang sifatnya objektif, yaitu etika yang dianut secara umum, secara luas oleh suatu masyarakat. Ada yang sifatnya subjektif ya, jadi artinya masyarakat itu tidak punya pendapat tertentu mengenai hal etika tersebut, ataupun juga kalaupun sudah ada, tetap setiap individu dari masyarakat tersebut mungkin punya persepsi yang berbeda ya. Makanya sesuatu hal itu bisa jadi dianggap beretika oleh satu orang, tapi orang-orang lain tidak beretika ya. Karena apa? Sudut pandang tiap orang beda gitu kan, kepentingan tiap orang beda gitu. Nah, itu kan bisa terjadi juga dalam sebuah kompetisi ya teman-teman, di mana itu ada masalah etika ya. Ada orang yang selalu berkoar-koar menuduh lawan kompetisinya tidak beretika gitu ya, walaupun sebetulnya dia standar ganda gitu. Artinya ketika dia melakukan sesuatu terhadap orang lain, dianggap itu beretika, itu buat tindakan yang melanggar etika. Tapi ketika orang lain tersebut membuat yang sama kepada dirinya, dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar etika, itu sesuatu yang tidak beretika gitu. Karena apa ya? Sebetulnya bukan karena tindakan tersebut itu beretika atau tidak, bisa jadi itu hal yang masih debatable ya, hal yang masih bisa diperdebatkan gitu. Tapi kenapa si orang tadi agak bilang itu tidak beretika? Karena dia terkena dampak dari tindakan orang lain. Sementara kalau dia melakukan yang sama terhadap orang lain, dia tidak menganggap itu sebagai etika. Karena apa? Dia mendapatkan keuntungan dari hal yang dia lakukan tadi, walaupun untuk hal yang menimpa dirinya dia kan katakan tidak beretika, tapi karena tidak menimpa dirinya justru menguntungkan dirinya ya, dia mengatakan itu sesuatu yang etis saja gitu, sesuatu yang tidak melanggar etika. Jadi itu ya teman-teman, isu-isu orang moral dan etika itu juga bisa menambah daya tarik dari sebuah novel novel kompetisi yang teman-teman tulis ya, sehingga itu bisa juga dimasukkan ke dalam alur cerita ataupun juga topik yang bisa ditambahkan pada sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai hubungan antar karakter teman-teman, hubungan antara tokoh
dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Jadi kan ya tadi saya tidak sempat jelaskan teman-teman bahwa sebuah kompetisi itu pasti ada persaingan. Kemudian di situ kan pasti ada konflik gitu kan sebagai akibat dari persaingan ya. Nah, konflik itu kan pasti melibatkan banyak pihak kan teman-teman. Pasti ada hubungan antara tokoh, baik itu tokoh tokoh protagonis dengan tokoh antagonis dan juga dengan tokoh pendukung ataupun tokoh pelengkap dari novel. Itulah interaksi-interaksi tersebut yang bisa menimbulkan konflik sebagai akibat dari persaingan terjadi antara mereka. Nah, dalam hubungan antar karakter ataupun antara tokoh di sebuah novel tersebut, itu bisa jadi ini ya teman-teman tuh harus bisa membuat sebuah konflik yang kompleks ya teman-teman. Jadi artinya ya teman-teman, misalnya ketika ya saya bilang tadi, ketika teman-teman membuat konflik antara seorang pelajar pria dengan seorang pelajar wanita untuk memperebutkan juara satu di sekolahnya, karena dari situ mereka bisa dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi ya. Teman-teman mungkin akan lebih menarik kalau membuat konfliknya kompleks, tidak hanya konflik antara si pelajar pria dengan pelajar wanita, tapi misalnya ya karena si pelajar pria tadi itu kemudian dia sangat berambisi untuk bisa menjadi juara pertama, mungkin dia melakukan hal-hal yang kurang etis, misalnya teman-teman, misalnya dia mengatakan bahwa si wanita tadi itu curang gitu, maksudnya ketika ujian mungkin ada jokinya istilahnya begitu ya, ataupun ada contekan gitu kan, sementara dia tidak, sehingga ya akhirnya si wanita itu menang. Itu kan bisa isu-isu hoak-hoak itu bisa dibuat teman-temannya, itu kan dan itu kan akhirnya menimbulkan mungkin tidak senangan dari teman-teman yang wanita tadi ya, sehingga teman-teman yang wanita itu membalas, walaupun si wanita itu tidak membalas karena si wanita tadi ingin bersaing secara fair. Itu kan berarti kan lebih kompleks ya teman-teman. Jadi konfliknya itu tidak hanya antara si pelajar pria dan pelajar wanita, tapi antara sahabat-sahabat yang pelajar wanita dengan si pria tadi gitu. Dan mungkin nanti melibatkan misalnya guru gitu ya, guru mungkin ada yang bersimpati terhadap si pelajar wanita, sehingga kemudian guru tersebut berusaha menegur si pelajar pria, sehingga akhirnya ada konflik antara si pelajar pria dengan guru. Nah itu jadi teman-teman bisa membuat alur cerita hubungan antar tokoh di sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu tidak hanya konfliknya antara si masing-masing tokoh yang berkompetisi ya, tidak hanya si tokoh utama protagonis dengan tokoh antagonis, tokoh utama antagonis saja yang bertikai, tapi yang bertikai berkonflik itu bisa jadi pihak tidak hanya tokoh utama, tapi juga antara tokoh utama dengan tokoh pendukung, ataupun tokoh utama dengan tokoh tokoh utama dengan tokoh pelengkap, atau mungkin tokoh pendukung dengan tokoh pendukung. Misalnya kalau kita bicara inilah teman-temannya Indonesia sekarang, misalnya sekarang kan ada pertarungan politik ya untuk memperebutkan suatu jabatan gitu kan. Nah, antara calon-calon yang akan menduduki jabatan tersebut pasti paling bersaing kan, pasti saling berkonflik. Nah, mungkin yang konfliknya itu tidak hanya konflik antara para tokoh, tapi konflik antara para pendukungnya pun juga tidak kalah rame ya, bahkan mungkin jauh lebih rame gitu, bahkan atau lebih keras lagi gitu kan antara para pendukung tadi. Dan itu kan berarti kan kalau dalam sebuah novel ya berarti atau pertikaian antara kelompok tokoh pendukung dari novel itu juga bisa membuat alur cerita novel ini menjadi kompleks ya, alur konfliknya menjadi kompleks. Jadi teman-teman bisa menambahkan unsur kompleksitas dari konflik yang ada di cerita ataupun di novel teman-teman yang tulis bertemakan kompetisi persaingan, itu tadi dengan menambah konflik antara hubungan antara tokoh-tokoh ya, baik antara tokoh utama, baik itu yang antagonis maupun protagonis, kemudian tokoh pendukung dan juga tokoh pelengkap dari novel tadi. Itu yang pertama teman-teman harus buat hubungan antar individu yang kompleks dari sebuah novel ya, sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dinamika ini ya teman-teman, dinamika tim atau kelompok ya. Kalau kita bicara tadi misalnya cerita kompetisi antara sebuah tim sepak bola yang kecil, yang lemah, harus berhadapan dengan masuk ke dalam sebuah kompetisi, harus berhadapan dengan klub-klub sepak bola yang besar ya, klub-klub sepak bola yang biayanya budgetnya besar gitu, itu kan. Dan juga keterampilan individual dari pemain itu sangat tinggi gitu, sehingga ya di situ kan berarti kan ada konflik antar tim ya, pasti antara tim sepak bola yang lemah dengan tim sepak bola yang kuat. Itu kan pasti ada, tidak hanya konflik yang sifatnya antar tokoh saja, tapi juga bisa jadi konflik batin. Misalnya konflik batin dari seorang kapten tim ya, kapten tim dari tim yang tadi yang lemah, tim yang kecil tadi itu, dia konflik batin. Apakah dia harus tetap berjuang memimpin teman-temannya untuk berusaha menjadi juara di kompetisi sepak bola tersebut,
walaupun kemungkinannya kecil ya, karena memang ya lawannya adalah lawan yang berat, atau dia harus tetap melanjutkan mungkin dengan resiko misalnya ya itu akan ini ya teman-temannya akan beresiko menguras tenaga dari teman-temannya ya di timnya gitu, karena harus melawan tim dengan kemampuan jauh lebih tinggi, sehingga kan otomatis itu ya ada risiko cedera ya. Nah itu kan bisa menimbulkan juga konflik batin ya, konflik internal dari si tokoh utama tadi gitu. Dan apa namanya yang itu jadi tidak saja adanya hubungan konflik yang kompleks, tapi juga adanya konflik batin dari seorang ataupun tokoh utama protagonis dari novel bertemakan kompetisi ya, sehingga itu membuat ya alur cerita sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu menjadi lebih menarik ya, karena bisa memanfaatkan unsur-unsur hubungan antar tokoh ya, hubungan antar karakter di novel tersebut gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai ini ya teman-teman ya, ya seperti saya bilang tadi, penyelesaian atau puncak ataupun juga ending dari sebuah novel itu kan biasanya tergantung kepada bagaimana si penulis tadi menulis sebuah resolusi konflik ya, bagaimana puncak konflik terjadi, klimaks konflik terjadi, dan kemudian bagaimana konflik tersebut diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah novel bertemakan kompetisi. Dan itu akan membuat akhir cerita ya, apakah happy ending, cerita yang membahagiakan, ataupun sad ending ya, cerita yang menyedihkan dari novel tersebut. Nah makanya di situ teman-teman ketika akan membuat sebuah menentukan apakah sebuah ending dari sebuah novel atau teman-teman itu buat sebuah happy ending ataupun sad ending, teman-teman kan harus bisa mengolah ini ya, bagaimana si tokoh utama novel tadi, novel yang bertemakan kompetisi itu membuat suatu resolusi atau penyelesaian konflik yang ada gitu. Kemudian juga bagaimana teman-teman harus membuat momen puncak konflik tadi, dan juga bagaimana resolusi konflik yang diselesaikan oleh tim tadi itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Misalnya saya ambil lagi jadi contoh ya, sebuah tim sepak bola kecil ya harus bertanding dengan tim sepak bola yang besar. Yang mungkin ya untuk dia bisa mencapai puncak konfliknya, yaitu ya dia harus bertarung dari babak per 16 besar sampai akhirnya masuk ke semifinal. Misalnya temennya di semifinal itu dia harus berhadapan dengan tim yang paling tangguh, tim yang setelah bertahun-tahun selalu memegang piala kemenangan ya, piala juara gitu. Itu kan berarti puncak dari konflik di dalam novel bertemakan kompetisi tadi itu menjadi lebih menegangkan ya, menjadi lebih menjadi momen yang sangat kuat dari novel tersebut. Dan itu teman-teman bisa buat seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ternyata akhirnya si tim dengan segala macam perjuangan, si tim yang lemah tadi hampir kalah sampai akhirnya bisa menang, itu kan berarti sebuah happy ending ya. Atau misalnya ternyata tim tadi walaupun sudah berusaha sedemikian keras ya, karena memang kualitas dari tim sepak bola lawannya itu sangat jauh di atas dia, akhirnya mereka kalah. Tapi itu bisa teman-teman buat suatu sad ending ya, tapi juga bisa membuat suatu happy ending juga. Artinya ada hikmah dari kekalahan tersebut. Misalnya akhirnya mungkin ada tawaran dari pemodal untuk bisa membiayai klub sepak bola tersebut untuk berkembang lebih jauh lagi gitu kan, dengan membuat pelatihan, kemudian dengan mentransfer pemain-pemain yang baik buat tim kecil tersebut. Nah itu bisa, itu kan berarti kan jadinya happy ending. Jadi teman-temannya ketika teman-teman ingin membuat alur cerita sebuah novel bertemakan kompetisi, itu teman-teman harus pastikan bisa membuat puncak konflik, klimaks konflik, berikut resolusi konflik ataupun penyelesaian konflik yang kuat. Dari situlah baru teman-teman bisa tentukan apakah akan membuat ending yang happy ending yang membahagiakan, atau sad ending ya, ending yang menyedihkan bagi si tokoh tersebut. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, nomor 10 nanti saya coba lihat nomor 10. Jadi ini kayak buku ini buku leadership ini buku Bosco Terrier. Jadi ini sebetulnya curhatan sih Jadi ya ini kenapa saya tulis buku ini ya, ini saya terus terang sudah beberapa kali ya pindah perusahaan. Saya sebagai marketing kan sudah 20 tahun ya, dari posisi entry level sampai posisi senior management. Nah, beberapa kali saya menghadapi bos yang otoriter teman-teman, makanya akhirnya saya
menulis novel ini. Jadi menulis buku non fiction ya, buku leadership. Jadi buku ini pada intinya adalah membahas mengenai, jadi ada 3 bagian ya Kak ya, ke 20 ya. Jadi ada 3 bagian. Bagian pertama adalah definisi ya. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman menjudge ataupun menuduh bos teman-teman itu otoriter atau tidak, teman-teman harus pahamin dulu nih bagian awal dari novel ini. Jadi novel ini bercerita mengenai perbedaan antara bos yang otoriter dengan bos yang otoritarian ya teman-teman. Kalau bos yang jadi bos yang galak, bos yang suka marah-marah, bos yang suka mungkin tampangnya selalu jutek di hadapan anak buahnya, itu belum tentu otoriter teman-temannya. Karena bisa jadi dia adalah masuk ke dalam bos yang otoritarian. Jadi bos yang otoritarian itu adalah bos yang ketika dia sudah memutuskan sesuatu, ya dia harus, timnya harus jalanin gitu. Tapi ketika dia belum memutuskan suatu hal, ya dia masih menerima masukan ya, menerima pandangan dari anggota timnya. Kemudian dia masih memperhatikan timnya. Misalnya ketika dia akan membuat satu proyek tertentu, dia masih memikirkan juga apakah timnya ini mampu melaksanakan atau tidak, ataukah timnya ini harus lembur berhari-hari, berminggu-minggu untuk mengerjakan hal tersebut. Masih ada pertimbangan itu teman-teman. Tapi ketika dia sudah putuskan mengambil keputusan, ya anak buahnya itu harus ikut apa keputusan dia. Jadi itu masih bos yang otoriter ya teman-teman. Itu masih mending ya, artinya dia masih mau tahu tahu masalah kita gitu, dan dia mau menerima pandangan kita, pendapat kita, serta dia mau tahu masalah kita. Nah kalau bos yang otoriter itu beda teman-teman. Jadi dia maunya dia sendiri gitu. Dia tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Dia selalu menganggap bahwa anak buahnya tuh nggak pintar semua gitu, anak buahnya tuh nggak tahu semua. Jadi apa yang dia putuskan anak buahnya harus lakukan. Jadi dia nggak peduli apakah mungkin dengan proyek yang dia buat itu akan membuat anak buahnya lembur berminggu-minggu, dia nggak peduli. Yang penting tujuan dia tercapai dengan melakukan proyek tersebut. Jadi itu ya teman-teman, beda bos yang otoriter otorian. Makanya saya jelaskan juga masing-masing penjelasannya serta contoh-contohnya. Jadi teman-teman jangan salah benjat ya, kalau ternyata bos teman-teman termasuk bos otoritarian itu belum masuk otoriter. Teman-teman masih bisa bicara dengan baik ya dengan bos tersebut gitu. Sementara kalau teman-teman ketemu bos yang otoriter, ya barulah perlu membaca buku ini. Kenapa ya? Karena di bagian kedua dari buku ini membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menghadapi bos yang otoriter ya teman-teman. Jadi saya akan ada beberapa belas tips ya, beberapa belas cara yang akan saya jelaskan cukup detail juga di dalam pembahasan itu. Bagaimana teman-teman harus menghadapi bos yang otoriter ya, dari hal yang paling ringan sampai hal yang paling berat. Kalau yang paling berat ya memang ya resign ya teman-teman ya. Tapi kan kita tidak harus sampai ke tahap itu dulu kan. Sebelum kita sampai ke tahap yang paling ekstrem itu ya kita harus ke tahapan sebelumnya. Jadi saya jelaskan tahapan dari paling ringan sampai yang paling berat. Jadi itu yang bagian kedua teman-teman. Jadi K20 ya, jadi K20. Jadi yang bagian kedua itu tadi bagaimana kita menghadapi bos yang otoriter ya. Kita sebagai anak buah, kita sebagai anggota tim menghadapi bos yang otoriter. Nah bagian ketiga dari buku ini adalah bagaimana bos otoriter tadi berubah teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kenapa apakah bos otoriter bisa berubah? Kayaknya nggak mungkin dia bos yang otoriter bisa berubah. Tetap masih bisa berubah teman-teman bos yang otoriter. Karena apa? Bos yang otoriter itu umumnya penyebabnya itu adalah karena EQ-nya ya, emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya itu rendah. Umumnya seperti itu teman-teman yang membuat bos teman-teman itu menjadi otoriter gitu. IQ-nya, intellectual quotient-nya, kecerdasannya mungkin tinggi ya, tapi kemampuan emosional udah pasti rendah gitu. Nah, berarti kan untuk bisa merubah bos yang otoritarian, bos yang otoriter menjadi bos, paling tidak bos yang otoritarian, syukur-syukur jadi bos yang demokratis, yaitu dengan cara meninggikan nilai EQ-nya ya teman-teman. Nah, makanya saya jelaskan nih ada beberapa cara untuk meningkatkan EQ-nya dari si bos teman-teman ya. Dari yang tahap yang paling ringan lagi-lagi sampai dengan tahap yang paling berat. Kalau tahap yang paling berat ya dia harus konsultasi ya, konsultasi dengan psikolog ya, dengan psikiater. Tapi kan teman-teman nggak mungkin ini ya ngomong sama bos otoriter, bos kayaknya bos kalau mau berubah diri bos ini deh konsultasi sama psikolog deh. Kayaknya nggak mungkin kan, yang ada teman-teman malah dipecat gitu kan, minimal dimaki-maki gitu. Makanya saya jelaskan sih bagaimana teman-teman mungkin bisa membantu ya, dalam petik ya, membantu bos teman-teman yang otoriter tadi menjadi bos yang paling tidak turun jadi otoritarian atau syukur menjadi demokratis dengan beberapa langkah tadi. Walaupun kalau misalnya langkah-langkah tadi itu sudah mentok nggak bisa ya, jalan satu-satunya harus konsultasi ya dengan psikolog, bukan psikiater ya teman-teman, psikolog ya. Bagaimana si bos otoriter tadi meningkatkan emotional quotient-nya, meningkatkan EQ-nya gitu. Jadi itu ya Kak Tuan, dia kurang lebih itu pembahasan dari buku ini. Jadi
Ya kalau kakak punya bos otoriter, ya saya sarankan ya nggak ada salahnya baca buku ini ya kak ya. Jadi karena buku ini bisa ya minimal jadi pelipur hati lah, yang minimal jadi tahu bahwa oh ternyata yang punya bos otoriter itu bos otoriter itu tidak hanya saya misalnya, tidak hanya teman-teman, tapi yang lainnya pun juga ngalamin gitu. Ataupun syukur-syukur ya dengan baca buku ini teman-teman jadi bisa lebih, yang tadinya udah nggak betah, tadinya udah mau resign misalnya, itu bisa bertahan ya, karena saya jelaskan bagaimana cara teman-teman bertahan menghadapi bos yang otoriter gitu. Ya syukur juga bos teman-teman walaupun otoriter masih mau berpikiran terbuka ya, masih teman-teman mungkin dia otoriter bagi banyak orang di kantor teman-teman, tapi untuk dengan teman-teman mungkin mereka cukup dekat ya, sehingga teman-teman bisa bisa kasih nasihat ke bos otoriter tersebut. Nah, mungkin demi membantu teman-teman yang lain agar tidak selalu mendapat dampak negatif dari bos otoriter, teman-teman bisa menyarankan ya, dari membaca buku ini kemudian menyarankan bagaimana si bos otoriter tadi berubah gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak 20 ya, isi dari buku ini. Saya sarankan sih kalau kakak punya bos otoriter untuk baca buku ini kak ya, ataupun mungkin sekedar untuk kakak belum dapat bos otoriter, tapi kan kita nggak tahu ya kayak ketika kakak mungkin pindah kantor, ataupun mungkin kakak bosnya kakak mungkin resign pindah ke tempat lain, kemudian ada bos baru dari luar, bisa jadi dapat bos yang otoriter ya, ataupun mungkin bos yang sudah ada di kantor tapi mungkin bukan bos teman-teman, ya mungkin ada mutasi di kantor sehingga akhirnya teman-teman kedapatan bos yang otoriter. Itu kemungkinan itu kan bisa terjadi ya teman-teman, walaupun amit-amit ya, tapi ya tetap kemungkinan itu bisa terjadi. Makanya ya nggak ada salah juga teman-teman, walaupun saat ini bos yang otoriter, membaca buku ini juga lebih bagus. Jadi teman-teman ketika harus berhadapan dengan bos yang otoriter, teman-teman bisa ya tahu lah ya kurang lebih harus menghadapi seperti apa gitu. Jadi tidak teman-teman stres sendiri, teman-teman tidak menjadi bingung sendiri ya, karena teman-teman bisa ya teman-teman untuk menghadapi bos yang otoriter tadi ya. Kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi untuk K20 ya, untuk yang cerita yang 20 tadi gitu. Nah itu, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, sampai di mana ya tadi ya. Jadi ya tadi ini ya, bagaimana kita membuat ending sebuah novel yang bertemakan bertemakan kompetisi ya teman-teman. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini ya. Jadi berarti teman-teman udah tahu ya, paham ya teman-teman, sudah saya jelaskan berbagai macam aspek dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Kemudian juga bagaimana tips-tipsnya untuk teman-teman menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Nah sekarang selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana teman-teman membuat novel bertemakan kompetisi ya teman-teman tuh menjadi menonjol ya, menjadi outstanding dibandingkan dengan novel-novel yang lain, terutama novel-novel yang bukan bertemakan kompetisi. Itu ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman bisa melakukan pengembangan alur cerita yang unik ya. Tadi saya sudah jelaskan tuh bagaimana membuat sebuah alur cerita dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu yang unik ya. Jadi teman-teman bisa ini merefer lagi nanti, saya akan saya VT saya mengenai live ini, potongannya akan saya tampilkan di ini ya teman-teman ya, di akun saya. Kalau masuk ke VP teman-teman bisa reminding lagi tuh kurang lebih bagaimana sih mengembangkan alur cerita yang unik ya dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Intinya ya teman-teman, jangan membuat cerita teman tuh klise ya teman-teman, harus membuat alur cerita yang kompleks, kemudian konflik yang kompleks dalam novel tersebut, sehingga ya novel teman-teman itu tidak menjadi novel yang klise ya, tidak menjadi novel yang tidak menarik gitu, karena data-data saja gitu. Nah, kemudian itu ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua yaitu teman-teman membuat karakter yang kompleks ya, saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman bisa membuat alur sebuah tokoh utama dari novel itu yang kompleks ya. Jadi misalnya teman-teman mungkin kalau teman-teman buat tokoh protagonis itu benar-benar orang yang baik sekali, suka menolong orang, baik hati, murah senyum, suka berderma, suka menolong, yaitu mungkin membuat cerita teman-teman itu jadi kurang menarik ya, karena ya yang hanya bercerita mengenai kebaikan dari orang itu saja gitu. Tapi kalau teman-teman ceritakan bahwa si tokoh utama dari novel teman-teman, tokoh protagonisnya itu tidak hanya baik, tapi juga ada sisi negatif, karena kan ya manusia nggak ada yang sempurna ya. Nah teman-teman kemudian angkat sisi negatif tersebut dalam alur cerita. Nah itu kan membuat karakter ataupun tokoh utama dari novel teman-teman itu menjadi kompleks ya, menjadi lebih rumit gitu, bukan tokoh yang ya terlalu baik atau terlalu jahat gitu, sehingga akhirnya malah
justru kurang menarik untuk dibaca oleh pembaca gitu. Teman-teman buat mix ya, jadi mungkin dia bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Nah, itu yang akan membuat tokoh yang teman-teman kreasikan dalam novel tersebut tuh menjadi tokoh yang kompleks ya, tokoh yang rumit ya, sehingga lebih menarik bagi pembaca ya untuk mengikuti novel teman-teman sampai selesai gitu. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus buat ketegangan dan tantangan yang kuat ya. Jadi ya tadi teman-teman, inti dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi tadi kan saya jelaskan ya, itu pasti ada suatu persaingan kan. Persaingan itu pasti menimbulkan konflik itu pasti menimbulkan ketegangan. Nah, itulah teman-teman harus bisa ya membuat sebuah alur cerita yang kompleks sehingga akhirnya persaingannya juga kompleks. Saya bilang tadi persaingannya mungkin tidak hanya antara tokoh utama dengan tokoh utama antagonis dengan tokoh utama protagonis, tapi juga melibatkan tokoh-tokoh lainnya, tokoh pendukung dan juga tokoh pelengkap dari novel tersebut, sehingga ya alur konfliknya itu menjadi lebih kompleks ya. Itu membuat ceritanya lebih menarik dan otomatis ketegangan yang ada dalam novel tersebut juga menjadi lebih lebih tinggi ya tingkatnya, intensitasnya. Nah, itulah makanya teman-teman bisa juga membuat alur sebuah membuat ketegangan yang tinggi dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi dengan yaitu tadi membuat alur konflik yang yang sangat kompleks ya, sehingga akhirnya hal tersebut membuat teman-teman bisa teman-teman bisa lebih mengembangkan alur cerita yang dengan ketegangan yang tinggi ya, karena itu tadi teman-teman bisa mengkreasikan sebuah alur cerita yang menarik dengan konflik yang akhirnya meningkatkan ketegangan dari novel yang teman-teman tulis. Itu ya teman-teman ya, teman-teman bisa membuat ketegangan yang kuat ya dengan itu tadi meningkatkan kompleksitas dari konflik yang dihasilkan dari yaitu tadi hubungan yang lebih kompleks. Di dalam sebuah novel tidak hanya konflik antara tokoh utama antagonis dengan protagonis, tapi juga tokoh utama antagonis dengan tokoh pendukung dan tokoh pelengkap dari novel tersebut. Jadi itu ya teman-teman yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat, teman-teman juga bisa membuat sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu menjadi lebih menarik, yaitu teman-teman dengan membuat hubungan antar karakter ya. Jadi teman-teman bisa membuat hubungan antar karakter yang menarik ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman bisa membuat persaingan itu tidak hanya antara dua tokoh saja, mungkin semua tokoh yang ada di dalam novel tersebut saling bersaing gitu, sehingga ya hubungan antar karakternya menjadi lebih kompleks ya. Dan kemudian perkembangan selain itu juga lebih membuat perkembangan hubungannya itu jadi lebih menarik ya. Jadi, kalau tadinya mungkin kalau kita bicara di politik itu kan bisa kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, itu teman-teman kalau teman-teman membuat alur cerita seperti itu menjadi lebih menarik lagi, karena hubungan konflik di dalam novel tersebut itu menjadi lebih susah ditebak ya, karena itu tadi musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan gitu kan. Jadi itu ya teman-teman juga bisa membuat hubungan antar karakter yang kompleks ya, sehingga itu lebih menarik ya, novel teman-teman lebih menonjol gitu, lebih outstanding. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tema-tema dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi ya. Tema-tema apa saja yang relevan ini teman-teman bisa menggunakan berbagai isu, misalnya isu etika, isu moralitas, isu sosial kan, seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah persaingan itu pasti ada isu etika ya. Etikanya apakah itu subjektivitas, artinya mungkin seseorang bisa menganggap orang lain itu tidak beretika karena itu merugikan dia, sementara ketika dia merugikan orang lain, dia tidak menganggap bahwa perbuatan dia itu tidak melanggar etika, karena itu etika yang bersifat subjektif ya, bukan etika yang bersifat objektif. Nah, itu bisa menjadi satu topik ataupun tema dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi gitu. Demikian pula dengan masalah moralitas ya teman-teman ya. Kan moralitas itu kan bisa jadi moralitas itu menjadi suatu sumber konflik ya, dimana mungkin seseorang yang dengan kualitas moral yang tinggi dengan seorang kualitas moral yang rendah, itu kan akan bisa jadi konflik ya. Misalnya ya mereka saling ingin menguasai, saling ingin mendominasi, sehingga ya akhirnya mereka berkonflik kan, mereka harusnya bersaing, bahkan mungkin melakukan pertikaian gitu. Itu bisa masuk ke itu juga. Kemudian juga masalah sosial ya, isu sosial yang lain itu juga bisa teman-teman ya. Artinya persaingan, misalnya persaingan untuk memperoleh kekayaan gitu kan, itu kan berarti kan ada masalah sosial kan, masalah
persaingan antara anggota dari masyarakat gitu untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh jabatan. Itu kan dia termasuk tadi ya, kalau masalah konflik politik itu kan sebetulnya kan adalah isu sosial juga ya, artinya di mana misalnya dalam satu desa saling berebut jabatan kepala desa, jadi kan berarti kan tuh menimbulkan konflik sosial. Karena apa? Mungkin antara calon kepala desa yang satu dengan calon kepala desa yang lain mempunyai pendukung, dan pendukungnya itu bisa saling bertikai ya, saling berantem gitu ya. Itu kan membuat isu sosial ya dari sebuah ya ajang misalnya persaingan memperebutkan posisi kepala desa. Jadi ada temennya beberapa topik yang bisa diangkat dari sebuah novel ya. Jadi sehingga membuat novel teman-teman menjadi lebih menarik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga bisa memberikan ini ya temannya pesan moral, ataupun juga memberikan nilai-nilai moral tertentu ataupun nilai-nilai value-value tertentu bagi pembaca ya. Artinya misalnya kalau bersaing itu harus fair play gitu. Misalnya kalau tadi bicara saya cerita tim sepak bola kecil yang harus bertarung dalam sebuah kompetisi besar dengan tim-tim yang besar, tim sepak bola yang sudah sering menang, itu kan berarti kan ya bisa jadi mungkin tim-tim yang besar tadi itu bermain fair play gitu kan. Tapi ada juga tim-tim besar yang suka curang gitu, dan ya bagaimana si tim kecil tadi harus bersikap gitu. Apakah dia ikut-ikutan untuk menjadi curang, ataukah dia tetap fair play, bermain secara jujur. Ya, itu kan bisa jadi itu ada pesan-pesan moral yang bisa ditanamkan ya kepada pembaca gitu dari cerita tersebut. Jadi ya apakah ada pesan moral ataupun refleksi bagi pembaca, bagaimana harus bersikap ketika menghadapi hal seperti itu. Nah, itu bisa juga kalau teman-teman bisa mengolah dengan baik, itu bisa menjadi unsur daya tarik dari novel yang bertemakan kompetisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus meningkatkan kredibilitas ya dalam tulisan teman-teman tadi ya. Saya bilang tadi ya kalau kita mau berbicara mengenai suatu konflik, dan konflik itu adalah sesuatu hal yang ada aturannya dalam dunia nyata, misalnya konflik persaingan memperebutkan piala di sebuah pertandingan sepak bola, itu kan teman-teman harus secara kredibel ya menulis informasi terkait dengan pertandingan sepak bola yang teman-teman akan tulis. Jadi teman-teman harus bisa kredibel gitu. Ya itu teman-temannya masih ada banyak beberapa cara sih untuk membuat novel teman-teman itu menjadi menarik ya, menjadi menonjol dibandingkan novel yang lain. Tapi itu setidaknya dari beberapa yang saya sebutkan tadi itu bisa menjadi gambaran ya teman-teman bahwa untuk membuat sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu nggak gampang ya, tapi nggak mudah juga gitu, mudah-mudah gampang susah gitu ya. Makanya teman-teman ya harus memperhatikan beberapa hal yang saya jelaskan tadi, sehingga teman-teman bisa membuat novel teman-teman yang bertemakan kompetisi itu tadi lebih menarik gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman ini ya jadi teman-temannya sudah hampir jam 12 ya kurang lebih. Jadi ya mungkin nanti kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ya, baik nanti ditanyakan pada saat ini ataupun di live besok, atau ya insya Allah saya akan live kalau memang ini ya jadwalnya memungkinkan setiap jam 10 malam teman-teman bisa bertanya ya mengenai yang saya lakukan ini, ataupun juga pertanyaan yang lain gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kan tadi kita selesai jam 12 ya, kita sudah hampir 1,5 jam membahas mengenai novel yang bertemakan kompetisi. Jadi saya akhiri dulu ya pembahasannya teman. Dan ya sesuai janji saya sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan satu rekomendasi ya teman-teman, novel yang bisa direkomendasikan yang bertemakan persaingan ya, kompetisi ya. Jadi novel ini hanya satu novel ya teman-teman, karena memang ada sih beberapa novel yang bertemakan kompetisi, tapi itu kompetisinya tuh lebih kepada unsur tambahan ya dari novel tersebut. Sementara kalau yang saya akan jelaskan ini adalah novel yang memang tema intinya adalah kompetisi, walaupun juga nanti ditambahkan juga dengan tema-tema yang lain gitu. Nah itu novelnya adalah novel Akselerasi Cinta ya dari Putri Utami ya. Teman-teman bisa googling lah ya, bisa lihat. Mungkin kalau memang teman-teman tertarik itu bisa dicari di marketplace ya, kemungkinan sudah ada gitu dijual di toko online ya, tidak hanya toko offline gitu. Nah, jadi novel Akselerasi Cinta dari Putri Utami itu ini menjelaskan kompleksitas hubungan
antara dua orang ya, satu pria dan satu wanita yang mereka bersaing di sebuah perusahaan startup ya teman-teman, di sebuah perusahaan startup digital, sebuah perusahaan baru yang digital yang mereka sama-sama ahli mengenai teknologi dan mereka bersaing ya untuk bisa menghasilkan inovasi yang besar, inovasi yang berarti bagi perusahaannya itu. Nah, pria wanita itu saling bersaing dan ternyata dari persaingan itu tadi menimbulkan rasa cinta ya teman-teman. Jadi di antara mereka menimbulkan rasa cinta dan ya dengan segala macam konflik yang harus mereka hadapi, dengan segala macam cerita romantisme yang harus mereka hadapi, ya akhirnya mereka pada akhirnya menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya persaingan bisnis gitu, tapi justru bagaimana memahami makna kedalaman cinta gitu teman. Jadi novel ini ya itu tadi bercerita ya ada dua tokoh ya, Rama dan Maya, seorang pria dan seorang wanita yang dari mereka yang bersaing, mereka berkompetisi, akhirnya mereka justru menjadi satu pasangan kekasih ya. Jadi itu teman-teman satu contoh ya teman-teman, ya kurang lebih seperti itu ya alur cerita sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Bisa pure mengenai tema kompetisi saja, tapi juga bisa digabungkan dengan tema yang lain, tema percintaan gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi pembahasan mengenai novel yang bertemakan kompetisi ya, saya jelaskan dari sisi teknisnya juga, dari sisi kemudian juga dari sisi advice dan tipsnya seperti apa jika kalian menulis, dan juga bagaimana teman-teman jika ingin menulis sebuah novel yang bertemakan kompetisi, novel tersebut bisa menjadi novel yang menarik ya, novel yang membuat teman-teman tertarik untuk membaca kalau bagi teman-teman yang membaca gitu, yang pembaca gitu. Dan yang terakhir ya tadi teman-teman rekomendasi novel yang bertemakan kompetisi yang mungkin teman-teman bisa coba ya, kalau teman-teman mungkin belum pernah membaca novel yang bertemakan kompetisi, itu bisa menjadi referensi teman-teman ya untuk bisa menulis gitu. Demikian teman-teman dari saya ya, sudah 1,5 jam kita, dan karena kita dimulainya cukup lambat ya, 10:30, dari biasanya 10:30, maka sekarang udah hampir jam 12 ya, saya akhiri dulu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan semoga besok atau hari lainnya lagi kita bisa live ya di jam 9:30 sesuai jadwal dengan topik-topik yang berbeda. Dan untuk topik minggu ini dan minggu depan saya akan fokus kepada topik buku fiksi, terutama buku novel ya teman-teman, dengan berbagai macam tema yang akan saya tentukan setiap harinya, sehingga bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa mungkin menimbulkan inspirasi teman-teman yang ingin menulis sebuah novel, ataupun teman-teman yang ingin memilih bahan bacaan, ingin membaca novel yang menarik, yang mungkin teman-teman akan membacanya dengan senang hati ya, karena ya saya sudah jelaskan segala hal mengenai novel tersebut, sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang tepat ya ketika akan membaca novel dengan tema tersebut gitu. Demikian teman-teman, kurang lebih itu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.